Gitu. Kita enggak ya, tinggal enggak. Kita tidur. Bon. Bon apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita berangkat dari rumah, perjalanan, duduk di sini mendengarkan pengajian termasuk ibadah, dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan pahala di sisinya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir ya, ini hari yang ke-9 ya, berarti nanti malam hari yang ke-10. Oleh karena itu kami mengharapkan mudah-mudahan hari-hari ke depan semangat kita seperti hari-hari kemarin ya. Baik sholat kita, baik ngaji kita, maupun kita dalam menuntut ilmu ini. Dengan demikian, dengan semangat yang tidak berubah ini, la'allakum tattaqun, agar kamu tercapai, orang yang takwa itu tercapai. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari Jumat yang lalu telah kami sampaikan keutamaan bulan Ramadan dan manakala kita bisa memanfaatkan, menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, taharub kepada Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita terus dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi saya ulang sedikit, kami merujuk ke belakang yang kemarin kami sampaikan bahwa tujuan orang berpuasa adalah takwa. Itu yang perlu kita camkan betul. Untuk mencapai takwa itu bagaimana, ini yang perlu kita cari, yang perlu kita laksanakan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi takwa itu merupakan tingkatan paling tinggi di hadapan Allah, predikat yang paling tinggi. Maka Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat di tengah-tengah ayat, ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, kata Allah ya, orang yang paling mulia, orang yang paling bahagia di sisiku adalah orang-orang yang atqakum, yang paling takwa di antara kamu sekalian. Nah, oleh karena itu berarti untuk mencapai itu maka kita perlu tahu tapak demi tapak ya. Kalau saya katakan tadi takwa merupakan peringkat paling tinggi, andaikan anak tangga itu yang paling atas ya, maka di bawah itu apa? Pertama dan utama orang mencapai ketakwaan adalah Islam. Maka tidak ada orang non-Islam bisa mencapai ketakwaan. Maka kunci utama untuk mencapai ketakwaan adalah pertama dan utama Islam. Bagaimana orang dikatakan Islam? Manakala sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan 2 kalimat syahadat itulah modal pertama dan utama. Karena apa? Kita mengakui, menyaksikan bahwa Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusan. Artinya apa? Kalau kita sudah mengakui dan menyaksikan, apapun yang terjadi, kita harus mengakui kebenaran dan meyakini kebenaran itu untuk kita laksanakan. Bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita baca, tetapi realisasi. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, tidak usah jauh-jauh di lingkungan kita. Berapa banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak menunaikan ajaran Islam. Orang mengaku Islam tapi tidak sholat. Nonton nggih? Banyak kan orang nek ditekan agamamu apa Islam, tapi sholatnya piye? Orang yang mengaku Islam tapi tidak puasa, tapi ikut merasakan senangnya, ikut merasakan kebahagiaannya. Nah, apa kita cukup Islam? Tidak, itu adalah tingkatan ibarat anak tangga tadi, itu baru yang pertama. Ya, baru yang pertama. Lah, untuk mencapai berikutnya, tangga berikutnya, setelah kita sebagai seorang muslim, kita harus beriman menjadi seorang mukmin. Ini tahapan kedua Bapak Ibu sekalian ya. Makanya apakah ada orang Islam yang tidak mukmin, tidak beriman? Ada. Maka di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14 ini jelas digambarkan oleh Rasulullah ya, pada saat itu qalatil a'rabu, telah berkata orang Arab Badui,
di hadapan Rasul, "Amanah ya Rasulullah, aku beriman kepadamu, beriman kepada Tuhanmu." Akhirnya apa? Rasul dapat wahyu. "Kul lam tu'minu," Muhammad, katakanlah kepada orang Badui yang baru datang tadi, belum beriman. Walakin kulu aslamna, tapi katakanlah orang Arab Badui yang baru datang di hadapanmu baru Islam. Kenapa? Karena baru ucapan yang tadi dua kalimat syahadat baru diucapkan. Walama yadkhulul iman, karena apa? Iman yang dimaksud belum masuk di dalam hati. Walam yadkhulul iman fi qulubikum, yang diucapkan tadi belum diresapi, belum diyakini dalam hati. Jadi belum tentu orang Islam itu beriman, tapi nek orang beriman pasti Islam. Nah, apa iman itu? Al-iman takriru bilisan wa amalu bil arkan wa tasdiqu bil iman. Orang yang mengaku dirinya seorang mukmin itu adalah apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, apa yang di dalam hati itu satu kesatuan. Ucapan, perbuatan, hati podo. Nek ucapane karo perbuatane berbeda, itu belum dengan istilah pengertian iman tadi belum masuk kategori itu. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha. Memang sulit untuk menjadi orang mukmin yang sebenarnya itu sulit, karena ucapan, perbuatan karo hati harus satu kesatuan yang tidak boleh beda. Mengatakan A, perbuatannya ya A, hatinya juga A. Jadi jangan sampai ucapan dengan perbuatan itu pada yang ucapan dan hati beda. Makanya kalau orang munafik itu tergantung di mana dia berada. Di lingkungan A dia mengikuti apa yang ada di lingkungan itu, tapi di lingkungan B dia akan mengikuti di lingkungan B, padahal antara A dan B berbeda, tempat ini berbeda gitu. Mencari keuntungan, itu orang munafik. Nah, makanya orang munafik itu belum kategori orang beriman walaupun dia sudah syahadat. Itu syahadat gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu nggih tentang iman. Terus kalau kita melihat ciri-cirinya dos pundi? Di dalam Quran surat An-Anfal, An-Anfal ayat 2 dipun sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sak temene orang-orang yang dikatakan beriman adalah idza dzukirallah, apabila disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar, hati ada rasa takut akan siksa-siksa Allah. Dengan gemetar rasa takut dengan siksa Allah, maka andaikan kita mendengar azan, ajakan sholat, kita bersegera mendatangi panggilan itu. Jadi seakan-akan azan itu hanya sekedar batas menginformasikan masuknya waktu sholat, seakan-akan gitu nggih. Padahal bukan itu intinya itu ajakan gitu. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat, kan gitu dia kalimat adzan itu. Jadi
Itu ciri orang Islam, apabila disebut asmaullah dzikrullah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, segera mungkin menghadiri itu. Itu cirinya diantaranya. Wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatum imana. Apabila diberitahu, ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, zadatum imana. Tanda-tanda kebesaran Allah itu apa? Banyak. Ya. Coba umpamanya kita lihat langit yang di atas itu tanpa tiang, tidak jatuh. Ya. Kemudian kalau kita sebagai seorang petani menanam lombok, ya, dari satu biji tumbuh, kemudian berkembang, kembang tumbuh, muncul lomboknya yang masih hijau, lambat laun menjadi merah. Kalau kita memperhatikan itu tanda kebesaran Allah. Ya, yang tadinya rasanya pahit menjadi pedas, itu kan tanda kebesaran Allah gitu. Makanya kita kalau sudah mengaku seorang muslim, apabila diberitahu, ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, maka zadatum imana wa ala rabbim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah bertawakal, berserah diri. Tuh nggih tandane. Terus wonten malih di dalam Quran surat Al-Mu'minun nggih ayat 1 sampai 11, di situ juga tanda-tanda orang mukmin. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, karena tanda-tanda orang semacam itu, dengan tanda yang ada itu, maka yang diwajibkan puasa itu orang yang beriman tadi, karena dia sudah mempunyai keyakinan akan kebenaran itu gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menambah tajdidu, menambah ziyadah keimanan kita. Menambah keimanan itu banyak cara, ya. Kita mendatangi tempat pengajian, mudah-mudahan dengan tausiah akan menyiram, ya. Jadi hati itu Bapak sekalian, kalau kita gambarkan begini, ibarat tumbuhan kita tanam, musim kemarau itu niscaya kalau kurang air tumbuhnya tidak bagus. Tapi kalau tumbuhan itu musim kemarau tapi disiram, dikasih air, maka tetap walaupun meskipun kemarau panasnya seperti apa, pohon atau tumbuhan tidak akan hidup subur. Hati kita itu kita ibaratkan pohon itu. Kalau tidak pernah kita siram, tidak pernah mendengar tausiah tentang keagamaan, ya, tentang ilmu Islam, ya akhirnya gersang. Nah, ini hati. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi monggo, ini tahapan baru yang kedua, mukmin. Kemudian tahapan ketiga apa? Ihsan. Tahapan ketiga itu ihsan. Kalau orangnya itu muhsin. Ihsan itu kalau gambaran bahasa mudanya itu berbuat baik. Ya, berbuat baik. Makanya gini Bapak Ibu sekalian, kita hidup itu bermasyarakat. Ya. Makanya supaya kita baik, berkumpullah dengan orang-orang baik. Kita kalau berkumpul dengan orang baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Tetapi kalau kita kumpul dengan orang jahat, sudah barang tentu kejahatan yang mereka miliki akan
otomatis kita akan ikut dengan kelompok itu. Karena golongan kita seperti itu. Makanya gini Bapak sekalian, kalau kita ketemu orang baik, ayo kita ngaji, ayo kita sholat. Itu kan ajakan-ajakan yang baik. Tetapi kalau di lingkungan orang tidak baik, yang biasa merokok, maka pertama kali yang ditawarkan rokok dulu. Ya. Kalau orang biasa hidup di lingkungan orang minum, maka minuman yang ditawarkan. Itu. Maka kalau kita hidup di kelompok orang yang biasa ngerumpi, ya, kita juga masuk di dalamnya kan gitu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin, jadilah kita ini masuk kelompok-kelompok yang baik. Kalau orang mati dalam kelompok yang baik, maka orang akan mengatakan, wah, alhamdulillah si A itu ya meninggalnya dalam kelompok pengajian atau sedang membaca Al-Quran. Orang akan memuji, meskipun dia tidak perlu pujian. Mudah-mudahan husnul khotimah kalau meninggalnya di lingkungan tadi. Tapi kalau orang meninggal di kelompok sedang dia minum, ya, maka orang otomatis berpikir, ini su'ul khotimah, kan gitu. Mestinya kita belum tahu, tapi karena kelompoknya itu sudah akan mempengaruhi kita gitu. Makanya tahapan yang ketiga ini ihsan, ya, berbuat baik ini dalam rangka ya ini sudah dalam arti gini, fisik kita, perilaku kita gitu. Makanya yang namanya ihsan itu lawan katanya ya jahat kan gitu. Jadi kalau istilah jahat itu ya di sini istilahnya isya'ah. Isya'ah itu atau perbuatan yang mengarah kepada perbuatan dosa. Gitu. Jadi kalau ihsan itu perbuatan menuju kepada kebaikan, tetapi kalau lawan dari ihsan itu isya'ah itu adalah menuju kepada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, mari kita hidup ini kan perlu orang lain. Meskipun kita pernah berbuat baik kepada orang lain tanpa ada keinginan imbalan dari yang bersangkutan, maka sudah barang tentu kebaikan kita itu pada saatnya ada orang lain yang membalas budi baik kita. Jadi kalau kita memberi kepada A, ya, jangan sampai kita mengharap balasan dari yang kita bantu tadi. Ya. Tapi pada saatnya ada orang yang membantu kita. Itulah Allah mengatur sedemikian rupa. Karena itu, ya, jadi kalau kita bisa melihat tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang ihsan, orang yang berbuat baik, itu diantaranya cirinya sabar. Ya, sabar. Jadi kalau ada orang jahat kepada kita, bukan berarti kita membalas kejahatan itu. Gitu. Tapi justru dengan andaikan ada orang jahat kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Rasulullah sudah banyak memberikan contoh-contoh akan itu. Ya. Ya. Kan Rasulullah itu kan selalu dicaci maki, disakiti. Tapi ke apa balasan Rasulullah? Bukan menyakiti, tapi dibalas dengan kebaikan. Itu makanya orang ihsan yang mempunyai orang muhsin itu cirinya sabar. Kita dicaci maki, dijelekan, di apapun, meskipun kita sakit, kita sabar. Mudah-mudahan, bahkan kita berdoa, mudah-mudahan orang yang menyakiti diriku, ya, diberi hidayah oleh Allah.
Dengan mendoakan itulah mudah-mudahan orang yang tadi jahat kepada kita akhirnya berbuat baik kepada kita. Tuh. Kemudian kebaikan yang lain diantaranya yaitu sedekah, termasuk sedekah. Sedekah itu gini Bapak Ibu sekalian, kita memberikan sesuatu kepada orang miskin bukan berarti kita untuk mendapat imbalan dari orang miskin itu, tapi kita semata-mata karena Allah. Oleh karena itu, andaikan kita berbuat baik tapi masih ada harapan, keinginan untuk mendapatkan balasan imbal balik dari yang bersangkutan, maka itu namanya pemberian itu belum ikhlas. Nah, ikhlas itu nanti tahapan berikutnya setelah ihsan tadi, itu. Nah, oleh karena itu harapan kita berbuat baik dimanapun dan kapanpun, kita itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang ihsan. Setelah tadi kita Islam, iman, ihsan, ketiga-tiganya tidak bisa dipisah-pisahkan, satu kesatuan. Kemudian setelah kita ihsan, maka tahapan berikutnya adalah ikhlas. Bapak Ibu hadirin, kalau ihsan itu perbuatan perilaku kita, tapi kalau ikhlas itu perbuatan hati. Itu. Nah, kalau sudah perbuatan hati, maka ikhlas itu lawannya riya. Riya itu bisa diartikan sombong atau takabur. Makanya orang yang ikhlas itu berbuat apapun semata-mata karena Allah dan hanya mencari ridhonya, tanpa ada pamrih apapun. Orang ikhlas tidak perlu ada pujian, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung. Karena apa? Karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada yang lain gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan hanya untuk menyembah Allah mukhlis, secara ikhlas tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, memang perbuatan ikhlas itu, perbuatan hati itu memang sulit. Kita katakanlah gini, memberikan sesuatu kepada fakir miskin, ikhlas waktu itu, tapi pada saat tertentu mungkin kita tersinggung oleh yang pernah kita beri tadi, kita ngomong yang ndak tahu diri, kemarin sudah saya bantu dan lain sebagainya. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairu min shadaqatin yatba'unya adza. Ucapan yang baik dan ma'ruf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti mani wa ada, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Jadi kalimat yang baik ini lebih baik daripada kita memberi tapi mengungkit-ungkit tadi. Lah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita kalau sudah ikhlas lillahi ta'ala, maka disinilah sudah mencapai mengarah kepada ketakwaan. Tapi memang tidak mudah untuk mencapai ketakwaan, keikhlasan itu. Maka tidak suka dipuji, bahkan kalau dipuji itu dianggap merupakan satu kehinaan, menghina kan gitu. Itu kalau orang ikhlas kan begitu, itu. Bukan kita malah justru kepengen sanjungan, kalau kepengen pujian, kalau tidak dipuji kita marah-marah, memberi sesuatu tidak disebut-sebut namanya juga marah, bukan marah, merasa grendel hatinya, loh aku ngasih kok tidak disebut. Nah itu kan sudah tidak ikhlas lagi gitu. Nah makanya Bapak sekalian, mari kita untuk mencapai ketakwaan tadi, pertama Islam sudah kita laksanakan, mukmin berarti kita menuju ke situ. Kemudian ihsan, kita selalu berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun. Kemudian kita teruskan, kemudian orang yang ikhlas dalam hal apapun, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Lah inilah Bapak Ibu sekalian,
Dengan demikian harapan kita menjadi orang mutakin itu memang perlu proses, tidak sekonyong-konyong ya. Ini yang kami sampaikan, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan andaikan ada yang salah itu datanya dari kami pribadi, tapi kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita ke depan terus semangat dalam rangka mencapai ketakwaan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.